Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Perencanaan Pengendalian Produksi bersama Ibu Fariza Nurul Azizah. Dan kali ini kita berada di topik forecasting techniques atau teknik peramalan. Apa itu manajemen? Apa itu manajemen permintaan ya? Yang manajemen permintaan itu terbagi menjadi dua ya. Jadi ada forecast ya, dan ada dari order fed service atau service ordernya ya. Dan kalau forecast itu kan berarti peramalan. Kalau peramalan itu sifatnya itu uncertain. Kemudian kalau misalnya order service ini sifatnya itu certain. Jadi kalau misalnya uncertain itu tidak pasti, itu tidak pasti. Kalau misalnya order service itu bersifat pasti. Oke? Nah, contohnya apa sih kalau misalnya forecast itu? Nah, forecast itu adalah ramalan ya. Ramalan itu kalau misalnya order service itu, perbedaan itu order service itu kan memang sudah dipesan ya, sudah menjadi pesanan oleh perusahaan customer kita. Nah, customer kita. Ya, kalau misalnya tadi kan kalau misalnya kita contohnya itu Toyota gitu ya, berarti kan Toyota itu pesanannya itu terhadap eh, part ya, part itu sudah certain atau sudah pasti. Nah, kalau forecast itu dia itu bersifat tidak pasti. Nah, karena ada dua, ada yang pasti dan tidak pasti ya kalau ini, makanya manajemen apa permintaan ini perlu di manajemen atau di manage atau diatur ya. Pasti dan tidak pasti. Jadi harus diatur nih gitu ya. Ya, dan juga ada tapi yang pasti ada peringatan dulu, tidak boleh mencoba meramalkan hasil-hasil yang dapat direncanakan atau dihitung. Jadi kalau misalnya dia itu memang sudah direncanakan apa? Sudah direncanakan karena sudah dipesan. Nah, karena sudah diorder. Kalau udah rencana, kalau diorder, berarti nggak boleh diramal. Oke? Udah dihitung, berarti nggak boleh diramal. Ya, jadi seperti itu. Kita lihat ya, next. Nah, ada permintaan nih, kan tadi ada permintaan tadi kan ada yang apa? Nah, ini tadi ada yang certain sama uncertain ya. Nah, kalau di sini ada independent demand dan dependent demand. Kalau independent kan sendiri tuh, ya. Kalau dependent tergantung sama siapa gitu ya. Nah, di sini ya. Ini apa? Oh yes, original. Lupa ya. Original equipment S-nya apa ya? Si apa namanya kalau spare part? Ya spare part lah ya, spare part. Original equipment spare apa tadi ibu sebut apa? Spare part ya. Nah, original equipment manufacturing. Nah, ini OEM. Nah, OEM sama OEM satu apa sih? Ya. Nah, kalau OEM itu si Honda, si pabrik Honda. Pabrik ajarnya itu Toyota aja deh ngomongnya. Kalau Honda ada motor ya. Kalau Toyota nggak ada motor kan motor Toyota gitu kan udah nggak ya. Mau pabrik Toyota itu pesennya ke pabrik ibu ya itu kan OEM-nya. Ya, kan saya mau yang tadi bilang kalau nanti nih Maret rencananya mau biasanya itu kalau dia itu ribuan ya misalnya ada 5.000 kalau kita hitungnya 100 aja lah. Maret itu ada 100 mobil. Maret 2024 mau 100 mobil, dia pesannya berapa ke pabrik ibu? Berapa coba? Ini berapa biji? Tadi katanya satu satu mobil ini berapa biji? Nih, 5 ban. Jadi pesannya berapa? 500 ban. Ya kan? Nah, pesan ke sini. Ya, tapi ya ingetin lagi ibu yang bilang tapi itu secara secara satuannya itu kuantitatif memang 500 ban. Tapi memang kalau untuk pengiriman informasi itu ke perusahaan ibu itu dia itu tipikalnya langsung berapa unit. Berapa unit dia mau produksinya berapa unit mobil. Jadi biasanya dia tuh informasinya ini ya. Apa biasanya tuh dia tuh hanya ngirim nanti mau 100 mobil udah, terus yang itu siapa kita yang itu, dia udah nggak ngitung isinya karena dia OEM udah pasti
5 kan? Ya udah kali 5 sendiri. Sama ibu kan ini ya. Ibu kan kaca nih. Lihat kaca. Ini lihat ada kaca nih. Ini kaca depan ya. Ibu sebutnya laminate. Laminate glass. Nah, ini ada apa nih? Kacanya udah berapa nih? Satu, dua, tiga, empat lah. Hitungannya dia ada 4 ya. Empat. Terus yang sebelah sini, yang pinggir sebelah sini, sebelah kiri ada berapa? Ada 4. Ada 4. Belum yang belakang. Coba. Hitungnya ribet nggak? Waduh, 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 waduh. Ribetnya kalau misalnya ini berat bannya kan satu tipe tuh. Nah, ini berapa tipe tuh? Depannya lain, ini pinggirnya aja ada 4 ukuran, 4 pieces. Coba belakangnya, nah itu yang itu siapa? Ya udah, si pabrik spare partnya dia, pabrik supplier dia yang itu. Tuh pakainya OEM, jadi dia hanya ngasih informasi, saya mau bulan ini, bulan Maret nanti 100 mobil ya. Nah, yang ini tidak boleh mencoba meramalkan hasil-hasil yang dapat direncanakan atau dihitung. Nah, itu tadi. Nah, terus yes itu apa? Kan tadi bilang itu spare part. Oh, need forecast. Kan? Yang forecast ini siapa? Ya tergantung keduanya. Biasanya sih keduanya dari. Oh, yes ini apa sih Bu? Yang mesen siapa? Nah, Nah, kan? Oh yes, ini biasanya ada perusahaan sendiri ya, bukan Toyota. Karena kalau misalnya ini yang OEM, ini kan pabrik Toyota. Pabrik Toyota. Toyotanya itu di mana di situ ya? KIC ya namanya ya, bukan? Boleh sebut aja KIC lah ya. Itu ya. Nah, itu kan ke situ. Nah, terus yang spare parts informasi siapa? Nah, biasanya mereka diwakilkan sama siapa? PT, sorry. PT Auto. Tuh, yang ngasih ini spare part sama bentuk. Kenapa sih Bu? Terus apa hubungannya beda? Karena ukurannya sama, cetakannya sama, materialnya sama, logonya sama, ya. Tapi dia itu bagian dari spare part. Spare part itu kan kalau misalnya kadang-kadang kita nggak tahu ya, makanya perlu peramalan nih, nggak tahu berapa nih nanti. Kalau misalnya kadang-kadang kalau mau lebaran ya, lebaran itu banyak yang ganti gitu kan. Atau misalnya kalau musim hujan ya, kadang-kadang itu juga banyak diganti kan seperti itu. Kan ada em, kira-kira ada musimannya gitu ya. Hmm. Ada juga biasanya beberapa perusahaan tuh ada juga nih kayak yang OIS-nya ini masuknya kemana? Hmm. Ada yang bilangnya KW, ingat nggak KW? KW1, KW2. Bedanya apa? Biasanya itu materialnya beda. Nah, ini nggak ada hubungannya sama pabrik aslinya. Tidak ada hubungannya. Ini nggak ada hubungannya karena materialnya beda, bukan seperti yang ibu ya, tapi ada beberapa misalnya dia itu dari besi gitu ya, dicairin, tapi kadang-kadang kalian biasanya kan belinya ada yang KWA gitu kan, KW1, KW2, berarti kan kualitinya beda kan? Nah, bisa ya, itu yang di forecasting. Nah, ini yang mau di forecasting bisa juga karena dia ini yang beli ini bukan, tapi cetakannya pakai cetakan ini ya, cuman mungkin materialnya beda gitu loh, lebih lembek atau lebih nggak presisi gitu ya. Itu bisa juga, jadinya bisa di forecast. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, ya kita lanjut ke langkah-langkah peramalan. Ya. Peramalan itu kan masuk dalam perencanaan ya. Kan itu nggak bisa direncanain. Makanya di dalam perencanaan itu kita
meramalkan ya. Mau berapa biji gitu ya produksinya. Yang pertama itu ada menentukan tujuan dari penanaman. Dari peramal itu sebenarnya mau meramalin apa sih? Nah, terus, mhm, ya. Nah, ini ada tadi kan ada independen sama dependent demand kan? Kalau dependent itu yang OEM-nya kan, original original ya, original equipment manufacturing ya. Nah, kalau misalnya dia itu kan ada sudah ya, berarti kan itu dependent ya. Nah, kalau misalnya independent tadi, nah ini yang harus diramalkan gitu ya. Yang mau diramalkan itu adalah meramalkan ya tujuannya itu. Nah, terus buat apa nih? Supaya tujuannya tambahan lagi ya, tujuannya terus juga ada yang berkaitan dengan agar memudahkan para. Satu lagi tujuan buat peramalan apa sih? Yang paling penting? Hemat. Tuh, kalau ibu mah gampangnya kata-kata tujuan peramalan itu yang paling berhubungan adalah hemat. Ya, kalau sama ibu adalah hemat. Oke. Hematnya apa? Efisiensi dan efektif dan efisiensi gitu kan ya? Efektivitas dan efisiensinya yang penting supaya hemat ujung-ujungnya duit. Jadi nggak boros gitu ya. Tujuannya hemat plus sama untungnya gede. Iya lah. Kalau kalau misalnya lagi naik, nanti juga kita harusnya naik juga ya persiapan. Kayak misalnya nih, coklat nih, kan ibu udah beli coklat banyak nih gitu kan. Nanti peramalan nanti pas lagi awal akhir-akhir Januari sampai sampai nanti acara Valentinean kan banyak gitu. Berarti kita harus stok aja deh gitu. Banyak dong berarti peramalan tuh kan. Berarti nanti kalau misalnya kayak gitu taruh di mana? Nah, itu yang apa mengkoordinasi itu ya itu orang planning gitu ya. Menghitung ya, perhitungannya ya. Nanti ada lagi berkaitan dengan itu. Oke, kemudian yang kedua itu adalah memilih item independent demand yang akan diramalkan. Nah, kamu yang mau diramalkan yang mana itunya? Kayak misalnya nih, Ini eh masih itu materi di grup. halo, Apa kelas ini? ada suara siapa tuh? Sudah? Oke, memilih item demand yang mana yang mau diramalkan. Ya, kalau diramalkan itu kalau misalnya ibu ada, lanjut ya, memilih independent demand yang akan diramalkan. Yang mau diramalkan yang mana? Ya, kalau misalnya tadi kan semuanya tuh ada klasifikasinya ya. Kalau misalnya ibu flat glass, tahu flat glass? Nah, di tembok kamu mana tembok? Tembok. Jendela mana di rumah jendela tunjuk? Nah, kalau sudah tunjuk jendelanya itu ada itu kan kacanya flat kan? Ya, flat kan itu kacanya kan lurus doang ya, nggak ada belok-beloknya kan? Kaca di jendela rumah kamu di sana. Nah, terus nanti kalau independent demand-nya yang mana yang mau diramalkan? Nah, nanti diramalkan itu dia biasanya berdasarkan perbedaannya itu kan color-nya. Macam itu, memang ada warnanya ada yang biru sebenarnya ada yang agak biru-biru juga ada yang clear, bener-bener clear, ada yang agak-agak silver, ada yang agak-agak green gitu ya. Macam tuh flat glass tuh. Dan informasi buat kamu ya kalau flat glass kayak gitu, mau ganti warna nih ya. Misalnya dari um, bening ke agak-agak ke hijau-hijauan. Itu yang sepanjang perjalanan sepanjang produksi ya. Sepanjang produksi seperti sampai yang diinginkan, kan masih burung-burung tuh kan ya. Kalau misalnya dari hijau, dari yang agak green, yang green itu ke clear atau bening, itu tuh pasti ada prosesnya. Udah dihancurin semua tuh. Itu namanya prosesnya seperti itu ya. Hancurin semua sampai warnanya bening baru dijual. Kayak gitu. Ya. Salah satunya adalah ini tadi kita ngomongin apa? Oh, ini ya. Apa? Ups.
Nama satu lagi adalah OIS biasanya ya. Kemudian menentukan horizon waktu dari peramalan jangka pendek, menengah, atau panjang nih. Kita lihat ya. Oke, ini lihat aggregation piramida agregasi. Agregasi itu apa sih artinya? Kalian tahu nggak agregat? Kalau ini piramida dong ya. Piramida adanya di Mesir ya, namanya gitu. Agregasi itu adalah istilahnya ya pengumpulan. Ya, define horizon, menentukan horizonnya. Coba lihat di sini. Periode, kita lihat dari agregasi berdasarkan waktu. Tuh lihat, kan semakin pengumpulannya. Nah, di kumpulan itu di bawah itu kan banyak. Tuh lihat, paling bawah itu banyak datanya. Karena dia itu periodenya jangka panjang, per hari, per minggu, produksinya berapa. Tuh. Kemudian, periode jangka menengah, minggunya seminggu, bulanan. Naik lagi ke atas periode jangka panjang, bulan, triwulan, tahun. Ya. Agregasinya yang lokasi geografis. Ngomonginnya volume fasilitasnya, cabangnya, kemudian wilayahnya, kemudian regional, dan makin kecil lagi global. Kemudian diagregasi berdasarkan kelompok produk, ini ada volume stock keeping unit, kemudian volume item produk, volume family group, dan juga mengecil lagi ke volume bisnis total. Ini buat siapa sih biasanya sih? Bentar. Nah, sebenarnya kalau misalnya kayak gini itu jangka seperti ini, kita lihat di sini ya, nih time horizon. Kalau jangka pendek, tuh lihat jangka pendek, siapa yang mampu betul? Buat pembelian, buat penjadwalan kerjanya. Loh iya loh, penting loh. Itu hari ini ada berapa operator yang dipakai. Enggak, yang ini di mesin ini udah selesai, nanti yang si A ini nanti pindah aja ke mesin yang mesin pertama ya. Karena dia udah di mesin gua udah mau selesai. Penjadwalan kerja. Aduh ini hari kurang kayaknya nih kita harus lembur. No, jangka pendek. Jumlah tenaga kerja, kemudian juga tingkat produksi, jangka pendek itu. Jadi di jangka pendek ini, ya itu tulisnya. Biasanya sifatnya itu teratur, berulang. Kemudian apa? Datanya itu data internal. Harian datanya. Pagi-pagi itu produksinya produksi apa nih? Ya kan tanggal 1. Ya, oke, penjadwalan kerja dia. Kemudian juga dia itu lihat stok, yang pasti lihat stok. Lihat stok sudah pasti tiap hari. Masih ada nggak itu mau ngirim ke Honda, mau ke Toyota? Oke. Kemudian jangka menengah itu ada penjualan, anggaran produksi, dan anggaran kas. Kalau di sini biasanya sifatnya itu adalah periodikal. Oke. Kemudian biasanya manajemen menengah lah ya. Kemudian juga biasanya tekniknya itu kuantitatif dan kualitatif tekniknya. Nah, ibu gambarkan ya. Ini yang ngerjain jangka pendek peramalan, kalau misalnya peramalan ya, ataupun tugas gitu ya. Itu jangka pendek itu kan staff lah, staff sama operator tuh. Kan isinya pakai ini jangka pendek. Ya tiap hari berapa nih yang mau diproduksi? Planningnya kan ngecek udah produksi berapa tuh? Yang itu siapa? Kan yang masukin data itu si produksi kan, kemarin produksinya 100. Nah, nanti yang hitung itu kan yang ngecek ya. Itu kan memang diatur sama orang produksi. Ngecek dia harus dicek. Dicek selalu, yang ngecek siapa? Orang produk, orang planning. Nah, tiap hari dicek, setiap hari. Nah, stoknya udah berapa? Lu rencana mau hari ini mau produksi apa aja? Itu yang tanya orang planning, orang produksi. Tapi tidak bicara seperti ini ya, tapi based on system ataupun ngomong gitu ya, tergantung perusahaannya ya. Tapi itu pengecekannya itu orang yang melakukan pengecekan itu orang planning gitu ya. Nah, kemudian kalau masih jangka menengah, periodical manajemen ya. Nah, manajemen ini biasanya manajemen menengah. Itu siapa? Departemen lah itu apa? Iya, departemen manajer. Manajer itu loh. Dan manajer itu
mostly ya, sudah nggak mikirin lagi secara spesifik. Misalnya kalau misalnya mobil itu kan ada apa aja sih kalau Toyota? Ibu kok udah nggak update sama Toyota? Toyota mobilnya apa aja sih? Avanza kan Toyota? Kan? Apaan aja, Bu? Avanza, ada lagi? Xenia, Bu. Xenia, emang? Ah, yang bener. Apa lagi? Kijang Ih, Innova. Yang oh, Innova, Bu. Kijang. Fortuner, Bu, Fortuner. Fortuner. Camry. Emang? Camry. Ada lagi? Alphard, Bu, Alphard. Wes, Alphard. Ada lagi? Buka, Bu. Itu yang digeser itu emang kan ada tuh yang di samping itu yang digeser gitu loh namanya. Toyota Foxy, Bu. Ada kalian juga, Bu. Bu, Lupino. Innova, Bu, Innova. Foxy, Ini Bu, Innova. Foxy. Foxy. Innova, Bu. Foxy. Innova, Bu. Ini Innova udah, maksudnya Kijang Innova kan? Udah gak ada Kijangnya sekarang ya? Ras, Bu, Ras. Udah. Toyota Ras, Bu. Ras. Oh iya itu. Iya. Oke, Raizo, Bu, Ras. Raizo, Bu. Toyota Supra. Kamu nih udah tuh Supra mah. Daihatsu itu mah. Kamu gimana sih? Supra itu bukan motor. Supra mobil ada, Bu, yang Toyota, Bu. Mobil Supra. Iya, Iya, Bu, ada, Bu. Yang mobil sport gitu, Bu. Oh ya ampun. Ya ampun, namanya mobil Supranya mah udah motor gitu. Ada lagi? Toyota Sienta. Toyota Sienta, Bu. Oh iya, Toyota Sienta itu Sienta. Udah banyak ya? Coba kita lihat. Nah, coba Ibu tanya emang yang produksinya di sini yang mana? Yang impor yang mana? Coba. Ayo. Ya, coba nih yang diimpor yang mana? Alphard bikin di sini apa impor? Di luar, Bu. Nah, Impor. impor. Apalagi? Camry ya? Fortuner sekarang udah bikin di sini kan? Dulu sepanjang ibu itu masih bikin itu di Thailand loh. Kayaknya sudah di sini deh. Sama kayak apa? Kalau misalnya yang Rush itu, bukan sorry. Yang dari Mitsubishi apa? Apa nih Mitsubishi? Pajero, Bu. Pajero ya. Oh, Pajero zaman ibu itu masih impor. Tapi pas ibu emang udah akhirnya ibu masuk kerja di situ, memang sudah mulai ngitungin harga tuh pas zaman ibu tuh ngitungin harga. Kenapa? Karena dia mau pindah, bukan pindah sih, di sana bikin, di sini bikin. Nah kan ketika dia bilang saya mau bikin Pajero yang tadinya di Thailand doang, di Indonesia juga bikin. Berarti kan ibu kan harus bikin apa? Oh ya, harga cetakan berapa ya tuh? Nah, ibu kan hitung itu harga cetakan berapa ya? Terus kalau misalnya rencananya per tahun berapa, per bulan berapa? Nanti udah ibu hitung tuh semua tuh. Ibu karena dulu kan ibu kan di itu kan di sales kan. Ibu hitungin itu, aduh berapa duitnya. Terus kemudian dibandingin. Nah, itu macam-macam. Nah, itu ada yang seperti itu. Makanya itu Fortuner sudah di sini ya. Nih, satu lagi nih, ada lagi nih. Yang sebenarnya belinya itu Join. Join mana? Nih, Avanza. Yang bikin di mana emang? Daihatsu, pabrik Daihatsu itu. Itu lagi. Kalia. Kalia ada kembarannya kan? Nah, kembarannya itu, ya itulah di Daihatsu, tapi pakai 2 nama. Tapi yang desain siapa? Toyota yang desain. Ras sama siapa temannya Ras? Terios kan? Nah, ini yang di pabrik Daihatsu. Jadi yang kira-kira, Ibu nggak terlalu detail ya, maksudnya apa spesifik ya. Benar atau tidak gitu ya, maksudnya Ibu agak sudah umur kan? Udah umur. Nah, yang pabriknya itu kan di sini nih. Innova ya. Innova kan nggak ada tempat lain. Innova berarti ya. Innova oke. Fortuner berarti bikin di sini. Apa nih Foxy serius deh? Tahu namanya siapa? Aduh, ibu nggak anu. Ini juga berarti. Ibu Supra nggak tahu modelnya kayak gimana. Sama Sienta udah pasti. Ya kan ada 5 nih. Ada berapa nih 5 ya? Kira-kira gitu ya. Kita anggap saja 5. Ya. Yang ini ya. Kalau misalnya tadi jangka pendek yang orang-orang bawah itu hitungannya satuan. Hitungannya satuan kenapa? Itu yang ibu kan nanti kan kalau produksi itu kan depannya di mana? Depannya di sebelah sono pabriknya apa namanya di yang pabriknya di masih satu tapi plannya sebelah sana gitu ya. Kemudian yang tadi belakangnya berapa? Belakangnya itu kan dia yang hitungin kan.
mesin yang memproduksi belakang, kaca belakang, sama mesin yang memproduksi depan, sama apa beda? Kapasitasnya sama atau beda juga? Beda. Nah, itu komunikasinya siapa? Itu tadi orang aja operator ya, orang planning sama orang produksi. Gitu. Bahkan sama juga si inventornya biasanya juga di bagian gudang ya. Kan ditaruhnya di gudang ya sama orang, tapi datanya kan dicek sama dia. Nah, tapi kalau di jangka menengah itu kan sudah manajer. Manajer ngurusin apa? Anggarannya, penjualannya udah nggak ngitungin satu-satu part lagi. Dia hitungannya sama kayak ini, hitungannya berapa kijangnya? Nah, berapa Fortuner yang mau di itu? Oh, ini yang kalau kijangnya itu ada 20 unit. Ya kan penjualan 20 unit itu misalnya. Kemudian kalau misalnya ini yang Fortuner itu ada 10 unit bulan ini ya. Tuh, anggaran produksinya berapa? Anggaran produksinya dia udah bulanan. Ya, anggaran kasnya berapa? Itu jangka menengah, makanya gue bilang ya, jangka menengah itu kerjanya orang manajer misalnya. Manajer division atau sampai apa director ya. Nah, tapi kadang director udah nggak ya, sampai factor manager biasanya ya di atasnya. Itu jatuhnya jangka menengah. Nah, terus jangka panjang siapa nih? Ngurusin produk baru, pengembangan pabrik, bank. Nah, biasanya itu orang mana? Orang R&D tuh. Kan ada kan orang R&D? Ada kan orang R&D? Kemarin ibu ketemu sama teman ibu dia. Kamu di bagian apa? Tapi kimia ya. R&D. Nah, ada R&D sama new model. Ada yang bilangnya gitu. Ada orang biasanya itu posisinya R&D sama new model. Tuh. Ya, orang bagian new model. Nah, di sini itu pertimbangannya itu memang pertimbangan manajemen puncak. Oke. Kemudian menggunakan data eksternal. Kan mau bikin produk baru atau mau beli baru. Tadi kalau misalnya mau ada produk apa ada mau bikin produk baru gitu ya. Kita juga sharing juga karena di sharing juga sama Toyota sebenarnya gitu ya. Terus kalau misalnya produk baru, kalau misalnya kita biasanya kalau ibu sebagai supplier gitu ya, itu biasanya itu pengen beli mesin yang lebih efektif gitu loh. Jadi mesinnya kan tipenya kan ada yang pakai teknologi-teknologi gitu kan. Terus kan berarti mau beli itu kan gimana caranya promosinya? Kan mau beli yang teknologi-teknologi seperti itu, mintanya sama siapa? Duitnya. Memangnya kalian sama emak atau sama bapak kalian gitu kan mau beli sesuatu. Ini Japan company-nya. Buat apa? Presentasi dong, ngitungin dong. Makanya dia bilang orang planning, iya, yang ngitungin siapa? Datanya dari siapa? Dari kalian orang-orang planning gitu ya. Sekarang sebut kaliannya orang planning gitu ya. Kamu yang punya datanya, tapi cuma datanya nggak cuma data dari kamu, tapi lihat tadi ada data eksternal juga ya. Nanti orang Indonesia sukanya pakai kaca yang seperti apa, mobil seperti apa. Nah, itu kan ada faktor-faktor lain tuh, itu juga masuk. Tapi ini buat promosi ke orang ke perusahaan yang Jepangnya loh, Jepangnya. Ini mau beli ini gimana pertimbangan disetujui apa enggak? Emang kalau beli mesin nggak disetujui tidak ada persetujuan dari Jepang. Kan duitnya dari mana? Kan dari Jepang duitnya. Ya, nah, itu ibu begitu ya ke orang-orang Jepang ke atasan Jepang kalau mau beli sesuatu. Oke. Nah, tadi lanjut ke tadi udah sampai mana tuh? Oke, model-model peramalan ini oke ya, ini model-model ya. Tadi sudah sampai nomor 4 ya. Lihat nomor 4, memilih model-model peramalan. Nah, ini lihat model-model peramalan itu ada 3 loh. Ada ekstrapolasi, ada kausal dan pertimbangan. Lihat forecasting model sini ada ekstrapolasi. Ada ekstrapolasi, ada kausal dan pertimbangan. Nah, ini ketika kamu milih ya modelnya ini. Milih model. Yang kamu pertimbangkan itu adalah tergantung pola datanya. Ya. Kemudian juga horizon waktunya.
Kalau milih model itu tergantung pola data dan horizon waktunya. Di sini ada ekstrapolasi, kausal, dan pertimbangan. Kita lihat lagi, coba lihat di situ di bawah tuh. Di sini tuh Ibu cek nih. Kalau misalnya model ini pola data, kita hidup di mana sirup marjan dijadikan pertanda akan datangnya bulan puasa. Ini sebagai apa? Horizon waktu atau pola data ya? Berarti kalau misalnya jualan produksi marjan itu dia itu ngecek pasti polanya itu apa? Pola datanya itu kalau udah mau bulan puasa udah pasti naik kan. Wih, terus dia kalau kamu mikirin dia nih produksi, wih gila kalau misalnya lagi bulan puasa tuh bener-bener ya banyak banget kan. Coba, apakah dia yang tapi kok kalau misalnya lagi bukan bulan puasa kok dikit ya? Tuh emang dia bisa bikin bikin produksi sebanyak itu gitu ya. Pada saat bulan puasa, itu makanya kan diceknya gitu. Nah, inventorinya gimana mereka? Nyimpennya di mana? Apa bisa nyimpen di tempat yang lain? Misal gudangnya punya banyak, bisa ya. Kemudian juga ataupun dia memang produksinya lembur-lemburan nih kalau bulan puasa bisa ya. Terus dilihat di em, tergantung sama pola datanya ya. Nah, di sini ada penjelasannya nih. Tadi yang pertama apa? Ekstrapolasi. Nah, kalau ekstrapolasi ini metode yang menggunakan deret waktu. Oke, deret waktu itu memang hanya berkaitan dengan waktunya saja kita melihatnya gitu. Hanya waktu makin lama ya ke depannya gitu loh. Ya udah hari pertama terus hari kedua terus aja nambah hari ini. Dan deret waktu aja. Kemudian ekstrapolasi ini sekumpulan data berdasarkan interval waktu tertentu. Interval waktu tertentu mau bulanan, mau 2 bulanan, 6 bulanan, 12 bulanan, itu kan interval waktu tertentu. Makanya itu pakai ekstrapolasi. Ya, contohnya nih Ibu hanya bacakan yang beberapa, tidak bacakan semua ya. Kalau yang biasanya commonly itu yang digunakan adalah moving average dan exponential smoothing. Ya, nah sini metode ekstrapolasi yang berdasarkan sejumlah data aktual akan efektif jika tidak ada kecenderungan atau tren. Nah, karena rata-ratanya bergerak ya, deket-deket aja lah gitu ya, nggak ada trennya. Kalau tadi ada trennya nggak? Kalau tadi apa marjan? Ada Bu. Nah, itu berarti nggak cocok di situ tuh, rata-rata bergerak nih. Karena dia jatuhnya bisa kita coba cek garis kecenderungan kali ya, gitu kan. Karena dia naiknya bisa naik turun gitu ya. Naiknya pada saat lagi lagi bulan puasa atau turun lagi gitu kan. Nah, itu mungkin nggak cocok pakai ini. Nah, itulah. Kamu lihat datanya gitu ya. Datanya. Makanya bilangnya sekumpulan data. Karena kan datanya ke kanan terus gitu ya. Nah, itu namanya ekstrapolasi. Yang paling ini box Jenkins ya. Coba lihat di box Jenkins. Teknik statistikal lanjutan yang kompleks yang berusaha mengoptimumkan suatu model dari sejumlah kemungkinan yang memberikan nilai kesalahan terkecil berdasarkan data mata lalu. Nah, kalau yang nanti ini box Jenkins ini sebenarnya langka loh. Maksudnya karena memang nggak common ya. Nah, kalau kamu yang suka hitung-hitungan seperti ini, yang mau sama ibu entah KP-nya atau skripsinya nanti mau box Jenkins atau berbagai macam model tuh banyak ya, tapi nanti memang kita kalau bicara di kelas itu yang hanya umumnya saja. Tapi kan kalau misalnya kita bikin sebuah artikel kan yang paling bagus kan kita apa namanya menyodorkan ya bahwa kita sudah menghitung dengan model yang ini loh hasilnya. Itu kan baru. Nah, itulah sifat yang baru-baru seperti itu ya, update gitu loh, nggak cuma yang sudah dulu yang sudah banyak gitu ya. Metode-metode yang sudah pasaran. Kita kalau misalnya bikin yang baru kok justru lebih menarik gitu ya. Oke, lanjut ke kausal. Kausal itu menemukan hubungan sebab akibat. Nah, regresi kausal pengaruh, kemudian pengaruh sebab akibat. Misalnya permintaan mobil gitu ya, kalau untuk yang kausal ini kan dipengaruhi apa? Kalau misalnya kita mau menganalisis apa mau meramalkan, aduh, kenapa nih? Ibu mau meramalkan. Yang meramalkan ini. Nah, di sini ibu mau meramalkan mobil, 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 penjualan mobil ya, penjualan. Nah, terus yang kira-kira mempengaruhi, nah ini Inggris kan mempengaruhi. Apa coba? Jumlah mobil penjualan ya. Itu berarti kan ya, harganya, apalagi jumlah penduduknya,
Gaji kita juga kan tingkat pendapatannya. Kalau gajinya tambah naik, kira-kira mobil yang dijual sama Toyota makin tinggi nggak? Tingkat penjual apa pendapatan. Nah, terus sama apa biaya iklan. Iklan tuh udah macem-macem sekarang di TikTok, di internet gitu kan ya. Jadi nggak cuman apa tuh spanduk gitu kan ya, nggak cuman spanduk sekarang mah macam-macam. Biaya iklannya dari orang ke orang itu biaya iklan loh termasuk ya. Apa sudah luas sekali. Nah ini salah satunya ya. Ada simulasi juga dibanding-bandingin simulasinya biasanya. Oke, coba lihat di sini ada time series method. Nah, gambar pola-pola di horizontal kayak gini nih. Kan dikit-dikit nih sela-selanya tuh. Dia cenderung stabil kan dikit-dikit doang. Coba tuh gambar 1.2. Pola data musiman. Total musiman tuh. Ya, ini apa nih musiman nih biasanya nih? Kayak begini. Duren. Nah, itu mah ibu ngarepnya. Kemudian pola-pola siklisnya tuh. Nanti ini lama-lama naik loh. Coba siklis. Iya sih, nggak kayak yang di atas itu kaku-kaku ya. Tapi dia lama-lama naik nih. Dan kemudian ada waktu pola data tren. Apa trennya? Tren apa sih yang kemarin itu tuh kan banyaknya mainan gitu, yang makanan, cuman bener-bener tren banget. Naik, langsung brang ke bawah. Nah, oke. Lanjut ke memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan. Ngambil datanya dong. Banyak data, tentukan pakai data apa. Gitu kan. Memperoleh datanya kan data itu di pabrik banyak banget. Sampai umur-umur pegawainya juga ada. Ya kan jujur aja kan data banyak banget di pabrik. Tapi kamu mau pakai yang mana datanya untuk meramal? Nah, itu tentukan datanya yang dibutuhkan yang mana. Nanti kan kalau sama ibu, kalau misalnya lagi bimbingan gitu ya. Bu, saya mau ini. Ya sudah, kamu udah oke gitu ya. Saya mau ngambil ini, Bu. Sudah tahu ya data-datanya apa. Nanti kita diskusi lagi. Kamu tentukan datanya dulu, baru bawa ke ibu untuk bimbingan. Nah, kalau ibu seperti itu. Bu, ketika nanti sudah di jalan di TA-nya gitu ya, ini Bu, saya pakai ini datanya ini. Nah, baru nanti kita diskusi. Ini nyambung nggak datanya? Kamu pakai buat apa? Untuk Anda menentukan data itu penting, gitu ya. Supaya nggak salah data. Oke? Kemudian datanya, kemudian sudah tentukan modelnya mau pakai model ini eksponensial. Nah, ya, gitu. Terus datanya udah diambil, gitu, di bagian sales. Nah, kemudian sudah dihitung datanya, sudah dihitung pakai data, model peramalan yang ditentukan. Kita validasi nih. Ini tadi yang kamu hitung, data pakai model-model peramalan yang kamu tentukan, itu sudah oke nggak? Akan divalidasi dulu model peramalannya. Ya, kemudian selanjutnya ada membuat peramalan. Nah, membuat peramalannya itu dilanjutkan gitu ya. Dilanjutkan ke kalau peramalan kadang-kadang kita untuk ngetesnya aja, ngetes dulu saja ya. Misalnya ada 5 aja dah, 5 bulan dulu, hitungnya nggak usah. Kadang-kadang seperti itu. Ya udah 5 bulan, kalau 5 bulan sudah divalidasi, ini ini loh lebih cocok gitu ya, atau setahun gitu ya. Ya sudah kalau gitu baru hitung peramalannya, membuat peramalannya, kemudian yang kedelapan ada implementasi hasil-hasil peramalan dan memantau keandalan hasil peramalan. Ya, jadi hasil peramalannya itu dipantau dong. Cocok nggak nih metode ini, gitu kan? Horizonnya benar nggak nih, gitu ya. Oke, lanjut ya ke enggak. Kita balik dulu ke validasi ya. Oke, karena di step ke-7 dan step ke-9 itu sudah lanjut ya. Hanya perlu dilakukan aja gitu ya. Tapi kalau misalnya ini yang terakhir ini ada yang berkaitan dengan pertimbangan itu adalah penentuan validasi. Jadi kamu validasi itu, jadi maunya mau pakai model peramalan yang mana nih, yang mau kita pakai? No, model peramalan mana yang mau kita pakai kan dibandingin. Iya dong, masa cuma Bu sih tentunya cuma pakai satu aja. Loh, kok begitu? Emang udah yakin itu benar peramalannya? Ya mau langsung bandingin. Nah, ngebandinginnya gimana caranya? Halo? Ya, kan harus ngebandingin ya, supaya menentukan nanti kita pakai hasil peramalan pakai model apa itu ya. Karena harus dibandingin ya. Oke, nggak mungkin pakai semuanya. Jadi validasinya ya. Nah, validasinya itu diawali dengan measurement of forecasting accuracy ya, pengukuran akurasi, akurasi peramalan.
Coba. Pengukuran akurasi peramalan. Kalau kamu lihat ini akurasi peramalan itu apa? Tepat sasaran kan biasanya kan kamu akurasi kan. Nah, indikator umumnya itu ada ya, yang pertama itu rata-rata penyimpangan absolut. Kemudian ada MAPE, rata-rata persentase kesalahan absolut. Ada MSE, rata-rata kuadrat kesalahan. Indikator umum ya ini ya, indikator banyak, tapi Ibu hanya memilih ini. Kamu nggak punya memilih nanti kalau misalnya ada indikatornya lain, silakan. Coba lihat di sini, perhatikan. Semakin kecil nilai MAD, MAP, dan MSE, maka semakin tinggi akurasi peramalan. Tuh, kan pengennya akurasi peramalan, 100% pengennya. Betul nggak? Wah, 99% peramalannya tepat sasaran. Ya kan? Tapi kita harus berarti melihat apa, membandingkannya. Semakin MAD-nya semakin kecil. Terus, Bu, MAD-nya semakin kecil. Kan Ibu bilang tadi, kan kamu akan membandingkan. Ya, kamu jangan pakai satu model gitu loh. Tapi beberapa model supaya bisa tadi Ibu bilang, Ibu suka ngilang apa katanya, dibandingkan gitu ya. Baru, oh kok dibandingkan ternyata errornya yang paling kecil itu yang sebelah sini. Sudah kita pakai ini. Oke. Nah, ini ada pengukuran datanya ya. Nih, coba lihat errornya itu. Lihat errornya data aktual dikurang forecast. Ya. Ini hanya hitungan saja ya. Itu ada E-nya, itu berarti aktual data. Kalau FT berarti nilai ramalan dikurangin berarti errornya lah ya. Bisa ini. Nah, lanjut ke tracking signal. Kalau tracking signal ini, nah, suatu ukuran bagaimana baiknya suatu ramalan memperkirakan nilai-nilai aktual. Nah, ini tracking signal. Yang tadi ya, intinya adalah kedua cara tersebut yang masalah MAD ini ya, measurement forecasting akurasi dan validation of forecasting model, ya. Nah, ini measurement diukur. Nah, ini divalidasi model peramalannya itu adalah keduanya itu adalah validasinya ya. Memang validasi supaya dalam menentukan model peramalan mana yang dipakai. Bu, kenapa pakai ini? Bu, nanti beda sama dosen lain atau ilmu-ilmu lain. Ya, iya ilmunya banyak. Kalau ilmu ya berasa ini ya sudah cocok lah. Lebih mudah gitu ya. Nah, nanti ada satu lagi nih, ada PR lagi nih yang agak-agak berbeda nih ya. Bu Rizal bilang aku sih, iya mau begitu kan. Si kakak yang Pak itu kenapa tuh? Teteh, hei, kenapa? Ngirim ke ibu kan tugasnya banyak loh. Oke ya, lanjut. Tracking signal, ya tracking signal ini ada RSFE per MAD. Nah, ini ada actual demand period. Nah, ini ibu kurang suka baca-bacain ini, ya. Jadi nggak ibu bacain ya, karena rumus itu kamu baca sendiri gitu. Udah gede gitu. Nah, ini actual period ini dikurang. Yes. Nggak cocok kayaknya buat kalian udah mahasiswa. Oke, running sum of the forecast error. Baca aja sendiri. Di mana MAD, oke, ya. Nah, di sini. Lihat di sini ada contohnya ya. Contoh menghitungnya, contoh tabelnya yang harus itu. Bu, ini nulisnya mana? Ada. Coba lihat. Di situ, di tabel itu, di judul tabelnya itu, kan, di judul di atas tabelnya itu ya, bagian atas subjek atasnya itu, ada cara menghitungnya. Kalau nanti ada yang kurang ngerti, ibu dengan lapang dengan tangan yang benar-benar, ayo mau nanya yang mana, ayo gitu ya, ayo gitu ya, jangan malu-malu kalau sampai jangan takut gunanya mau berusaha, malah malas kan ceritanya gitu ya. Oke, ada error ya tuh segala macam. Nah di sini ketemu tracking signalnya ya. Oke, kita lanjut. Bentar ya. Nah, kalau tracking signal itu, coba lihat di sini tracking signalnya. Ini yang kita cari sebenarnya tracking signalnya. Oke.
Tracking signal. Kalau tracking signalnya plus, lihat. Kalau misalnya itu berarti nilai aktual permintaan lebih dari nilai ramalan ya. Kemudian kalau dia nilainya minus, berarti nilai sebaliknya ya, nilai aktual permintaan kurang dari ramalan. Nah, di sini ya, di sini. Oke. Nih, RSFE-nya itu tadi kan ada RSFE-nya mana? Nah, di atasnya. Mana ada RSFE? Tuh, ini RSFE. Nah, ini tandanya, nih, tunjuk sini, tunjuk ibu tunjuk nih, RSFE yang belum masih nyari ini. Nih, ini loh RSFE tuh, lihat nih. Nanti ini kan nanti kan kalau mau nyari nilai tracking signal itu kan ini tuh, lihat tuh, dibagi. Berarti ini minus 10 dibagi 10 sama dengan 1, minus 1. Minus 15 dibagi 7,5 jadinya minus 2. Nah, ada. Nah, cepet ya. Nah, RSFE, coba lihat ya RSFE-nya. Nah, Mbak ini kalau RSFE-nya rendah, berarti itu namanya baik. Oke, baik. Nah, terus baik ini juga kalau misalnya positif error kira-kira sama dengan negatif error. Mana? Positif errornya mana? Ini ya, mana tuh? Mana error? Nah, ini lihat nih, ini lihat tuh, lihat. Positif errornya sama dengan atau seimbang ya, bilangnya seimbang. Nah, kalau seimbang ya, itu zamannya baik. Kita ngomongin baik ya. Kemudian mendekati 0 atau pusatnya errornya. Kan kalau error kita makin kecil, makin mendekati, errornya 0, berarti top kan berarti ya. Nah, berarti kalau misalnya dihitung nih ya, tadi di situ tuh yang di errornya itu kalau diakumulasiin ya, semakin dia mendekati 0, berarti semakin bagus ya, semakin baik berarti ya, peramalannya itu. Ya dong kan kamu errornya banyak 0, punya tepat sasaran. Tuh, dan kemudian RS-nya ini maksimum. Nah, kalau yang mana tadi? Tracking signalnya itu yang baik, dia ini ke maksimum 4 plus minus 4. Jadi baik. Tuh. Oke. Lanjut ya. Nah, forecasting method itu ya, pendekatan peramalan ya, model-model peramalan ya, ada kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif banyak banget sih ininya metodenya ya. Iya, kualitatif itu apa? Kualifikasi gitu ya. Berarti banyak banget ini. Ada banyak banget, ada Delphi method, ada jury of executive opinion. Berarti ini banyak yang subjektif loh. Subjektifnya apa itu? Tergantung sama orang yang ditanya. Kalau dia suka, ibu nanya masalah duren produksi ibu. Kalau dia tuh yang kalau dia nggak berani lah ibu masalah pabrik ibu duren dia nggak jelek dong. Nah, ini kan kualitatif ya. Manajemen estimate. Nah, maksudnya apa? Tuh ada manajemen estimate. Beda nggak sama orang yang pengalaman sama nggak pengalaman? Beda. Makanya banyak banget ya modelnya ya. Karena cocoknya yang mana nih gitu ya. Sama terus sudah cocoknya yang mana plus sama data-datanya cocok nggak? Yang kamu tanya, yang kamu dapetin datanya cocok. Enggak, karena itu kan kualitatif, gitu kan? Oke? Nah, beda lagi dengan metode kuantitatif ada intrinsik dan ekstrinsik. Ekstrinsik. Nah, di sini, Bu, ini apa? Ini mengajarkan kamu menghitung. Menghitung apa? Kita coba cek saja. Klik aja ya.
Wish. Oke, nanti pokoknya diklik saja ya. Kok diklik ya? Nggak bisa diklik ya, diikuti saja lah. Atau nanti kalaupun ingatkan ibu aja, PJ-nya misalnya apa judulnya. Ini mengajarkan perhitungan. MAD. Tadi ya, apalagi tuh yang di atas tuh, coba kita lihat. Nih, MAPE, MSE, segala macam hitung-hitungan. Bu Riza kok nggak mau ngajar? Ya, ya ingat, ibu satu udah bukan zamannya. Zaman ibu diajari, ya. PPP itu sampai dua kali dua PPP 1 PPP 2 kalau sama ibu. Zaman ibu ya. Satu. Plus diajarin hitung-hitungannya. Zaman sekarang udah ada YouTube. Harusnya kamu tinggal menyetel YouTube aja itu. Udah ibu nanti mau rekaman deh kalau kayak gitu kan. Kamu aja dan atau nggak apa nonton gitu ya. Nah, kayak gitu. Ya, jadi ini perhitungannya. Silakan belajar sendiri. Forecasting proses ya. Proses dari proses peramalan ini ada identifikasi pola historis dari data aktual permintaan. Oke, datanya yang mana, polanya gimana kan begitu. Pola data kamu kayak gimana? Yang tadi kan milih kan, yang tadi banyak grafik tuh, pilihnya yang mana? Memilih model peramalan yang sesuai dengan pola historis dan aktual permintaan. Modelnya yang mana? Oke. Melakukan analisis data berdasarkan metode model peramalan yang dipilih di analisis. Kemudian memilih model peramalan yang tepat berdasarkan MAD terkecil. Oke. Kemudian memeriksa keandalan. Ya. Tadi bilang, kalau misalnya model peramalan yang tepat itu, milih itu pakai MAD terkecil. Oke? Nah, Ibu ya, kalau milih itu pakai MAD-nya yang paling kecil. Terus, tracking signal itu untuk apa? Memeriksa keandalannya. Oke, memeriksa keandalannya. Yang udah kamu pilih, nih, lihat di sini ada example-nya, ada moving average. Ini metode-metode ini. Maka ini tugasnya nanti kira-kira gini. Moving average, wave moving average, dan exponential smoothing. Coba lihat di sini. Nah, moving average ini, tadi yang pertama adalah identifikasi pola historis. Nah, di sini tidak ada di slide sebelumnya mungkin. Kamu moving average itu mau berapa bulanan? Hierarkinya, sorry, bukan hierarki. Apa masanya, masa peramalannya? Per 3 bulan, 3 bulanan, 6 bulanan, 10 bulanan. Nah, itu nanti dibandingin gitu ya, masing-masing. Tapi ini ambil contoh satu saja ya, kita hanya baca saja. Ini kalau sama ini, technical yang kayak gitu, ibu udah buka, kalau sama ibu, kan itu ya. Ya, banget gede. Harus belajar. Nah, ini gimana caranya zoom in sih? Oke. Moving average. Melewati, coba lihat. Nilai tracking signal, lihat. Nilai tracking signal pada periode ke-6. Melewati batas kontrol atas. Tadi kan kita kan setujunya +4 ya. Sehingga model peramalan MA4. Nah, MA4 moving average. Tadi dia itu moving average-nya itu ada ngitungnya ada yang 3 bulanan sama 6 bulanan. Sama 4 bulanan. Ternyata 4 ini yang ke kiri, yang kepilih nih. Ternyata tidak diterima karena berada di luar pengendalian. Saya buka dulu ya. Terus. Oke, nah. Coba lihat di sini, data aktual dan ramalan permintaan komputernya. Komputernya ini ya, coba lihat di sini itu. Kemudian dia itu ramalannya tuh yang kotak-kotak ya. Coba lihat di sini. Memang kurang ini ya, kalau dilihat polanya bedanya. Itu kok kayak agak-agak naik gitu ya. Kita nilai aja dulu, personal dulu ya. Kemudian weight moving average-nya. Nah, kalau weight moving average, itu ada nggak yang tracking signalnya di atas plus minus 4? Nggak ada. Oke, kayaknya udah agak-agak bagus nih peramalannya gitu ya. Yang kemudian dilihat juga di sini permintaan aktualnya masih memang agak-agak jauh banget ya polanya ya. Itu kan dia trennya kan tajam-tajam banget ya. Tiba-tiba naik, tiba-tiba turun gitu ya. Ini lihat di sini. Ini data nilai aktualnya kan sama. Tapi kita ngebandingin sama peramalannya. Coba lihat. Ya.
Yang itu yang aktual tuh kan yang naik tak turun, anu banget sih, apa naik turunnya tajam banget sih. Tapi lihat peramalannya begitu ya, halus-halus banget gitu ya. Ya ini hanya kira-kira ibu nilainya seperti itu ya. Coba kita lihat di sini exponential smoothing. Nah, exponential smoothing tracking signalnya, wih tracking signalnya bagus nih. Kan paling bagus sebenarnya saya deketin nol nih kan ngomongin error. Tracking signalnya hampir sama kayak error ya, ngitung error ya. Yang paling bagus nih, ini nih. Karena stabil ini dia nih, coba lihat deket-deket banget sama nol. Plus, kalau misalnya sudah dijadiin ramalannya, wih ramalannya coba lihat. Oh ini setipe nih kayaknya nih, iya nggak sih? Soalnya kok ini ya, apa namanya, polanya kira-kira polanya sama nih gitu. Pola ramalan sama aktualnya gitu loh. Ya, ini hanya baca dari subjektif ya sama ibu doang gitu ya, kira-kira. Pendapat ibu, kita lihat yang pakai pendapat ibu, ini penilaian. Tapi kalau kamu ngebacain ini ya, itu harus harus kayak gitu ya ibu ya. Personal itu nggak apa-apa ya. Kalau kamu dikasih tugas untuk bikin apa nih? Ini ada tabel. Kalau ada setiap ibu ingatkan sama kamu mau bikin KP, mau bikin TA, mau tugas, kalau punya tabel ataupun grafik terutama, kasih penjelasan dan menurut kamu. Oke? Penjelasan dan menurut kamu. Lihat deh, kalau misalnya dibacakan yang paling tinggi, coba lihat kita lihat. Dibacain dong. Dibacain, ditulis, dibacain. Yang paling rendah, tracking signalnya 1. Yang paling tinggi 3,9. Nah, coba tulis. Ya, tulis. Nah, di sini juga sama tuh. Yang paling rendah, tracking signalnya -2. Yang paling dekat sama 0, semuanya dibaca dan dianalisis kalau bisa ya. Oke, kita lanjut example kontennya ya. Oke, nih lihat nih, deskripsinya itu model MA-nya itu ya. Ini MA moving average-nya yang 4 bulanan ya. Ini indikatornya 4 bulanan ya. Ibu kasih tahu dari awal ini ya. Kemudian kalau WMA itu weekly moving average ya, itu 4 bulanan yang kepilih. Kemudian juga alfanya kalau pakai IS itu 0,9. Dapat deh tuh. Dia lagi ngeramal buat Januari 1998. Dapat tuh ada 390, 310, 300, 289 ya. Dapat kan ya? Oke, itu paling kecil, Pak. Paling kecil, paling gede. Jangan ngomong paling kecil, paling gede. Tapi lihat dong errornya. Tuh lihat bervariasinya. Mana yang paling dekat? Kemudian, tebaran nilai-nilai tracking signal dalam peta kontrol. Oke, kelihatan ya Ibu nggak bisa apa namanya di zoom in. Nilai trackingnya itu dibaca tebaran nilai-nilainya aja dibacain, kemudian pola distribusinya ya, nilai RSRV-nya itu kan error ya, mana yang paling rendah gitu ya. Kemudian keputusannya adalah yang diterima yang mana? Yang model IS ya. Kenapa? Karena nilai RSRV-nya ya paling rendah, paling dekat ke 0 ya. Kan error. Karena pokoknya deketin 0, mau minus mau plus, yang penting deketin 0. Ya, plus sama tracking signalnya itu dilihat ya, dia kayaknya paling deket-deket gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini?